Nama saya Muhammad Iqbal Sani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Sintesis protein lebih mudah dikenal sebagai proses pencernaan makanan. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan demi kelangsungan hidup, yang kemudian akan dicerna dalam sistem pencernaan yang akan diolah menjadi energi dalam tubuh. Protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain rantai asam amino dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan ada kalanya sulfur serta fosfor. Protein memiliki peran yang sangat penting karena protein ini sebagai pondasi suatu bangunan pada tubuh manusia. Akan tetapi, protein ini perlu dibentuk dan pembentukan atau sintesis protein berlangsung dengan melibatkan banyak pihak, termasuk DNA dan RNA. Proses sintesis protein terdiri dari transkripsi, yaitu proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Lalu translasi, yaitu proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Lalu pelipatan protein, yaitu proses di mana suatu rantai protein membentuk struktur 3 dimensinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Translasi terdiri dari proses inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan inisiasi yaitu, pertama, ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. 2. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. 3. Kemudian tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Tahapan elongasi yaitu, pertama, kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. 2. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama, metionin. 3. Asam amino pertama, metionin, segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. 4. Setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. 5. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA. RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Tahapan terminasi yaitu, pertama, proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA, yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. 2. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. 3. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Sekian dari saya, terima kasih.